Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran online pada hari ini. Hari ini kita akan mempelajari mengenai chart 3D atau grafik 3 dimensi di dalam PowerPoint. Nah, jadi di sini ada sebagai contoh ya. Bentuk grafik di bawah ini berdasarkan ketentuan. Nah, di sini ada data grafiknya. Jadi PowerPoint-nya sudah saya buka. Lalu layoutnya saya ganti menjadi blank. Setelah itu saya buka insert, kemudian chart. Nah, di sini ini jenis-jenis chart sudah pernah dijelaskan pada saat mempelajari chart 2D. Nah, di sini bentuk grafik yang mau dimunculkan adalah grafik kolom. Jadi di sini saya akan memilih jenis grafiknya kolom, lalu bentuknya adalah bentuk 3 dimensi. Yang ini, bentuk 3 dimensi berarti ada panjang, lebar, dan tingginya ya. Nah, bentuknya seperti ini, grafiknya ini lengket antara batang biru dengan batang orange-nya. Maka yang harus saya pilih adalah 3D cluster column. Setelah itu saya klik OK. Nah, ini ditunggu dulu, sedang loading untuk memunculkan grafiknya. Lalu chart in Microsoft PowerPoint-nya saya besarkan sedikit ya. Inilah data grafiknya. Data grafiknya harus saya sesuaikan dengan data grafik yang ada di sini. Ini ada pria, wanita. Maka di series 1 saya ganti menjadi pria, series 2 wanita. Kemudian di kategori 1 7A, kategori 2 7B, kategori 3 7C. Lalu untuk jumlah pria di kelas 7A pria 30, wanita 25. Jadi di sini saya perbaiki dulu 30, 25. Kemudian di kelas 7B pria 35, wanita 30. Kemudian di kelas 7C pria 20, wanita 30. Nah, untuk yang selanjutnya, series 3 ini tidak dipakai, jadi harus dihapus. Cara menghapusnya seperti ini, mouse pointer di kolom D, klik kanan, kemudian pilih delete. Nah, sewaktu delete, perhatikan untuk batasan grafiknya ini harusnya menuju ke kolom C, tapi ini masih belum bergerak. Saya klik kanan sekali lagi, delete. Nah, ini udah berubah ya. Kemudian untuk kategori keempat ini juga tidak dipakai, jadi letakkan mouse pointer di baris kelima, klik kanan, delete. Nah, ketika di delete, ini hanya menghapus data, jadi saya klik kanan, delete sekali lagi, supaya batasan grafiknya naik ke atas. Nah, seperti ini. Jadi ini yang benarnya seperti ini. Setelah itu chart in Microsoft PowerPoint-nya ini saya close. Yang selanjutnya, sekarang untuk chart elemennya ya, di bagian desain ini ada chart elemennya. Untuk chart title-nya di sini muncul dengan tulisan chart title. Ini saya hapus dulu. Lalu yang mau diketikkan adalah kehadiran peserta didik. Yang berikutnya saya buka chart elemen, aksis title, judul untuk sumbu. Primary horizontal, judul untuk sumbu mendatar. Ini saya klikkan, maka di sini muncul aksis title. Lalu aksis title-nya ini saya hapus dulu, tinggal diklik aja di kotak aksis title, lalu hapus tulisan aksis title. Aksis title-nya untuk primary horizontal adalah kelas, untuk primary vertikal adalah jumlah murid. Jadi saya ketikkan kelas. Kemudian add chart element, aksis title primary vertikal. Kemudian saya ganti ini tulisan aksis title-nya menjadi jumlah murid. Yang selanjutnya yang mau dimunculkan, data labels.
Nah, kalau data callout begini ya. Nah, ini data calloutnya, ini udah muncul. Yang mau dimunculkan seperti ini juga data callout. Yang selanjutnya, add element data table with legend key. Nah, kalau with legend key berarti ada keterangan warna di samping tulisan pria dan wanita ya. Data table yang ada di file latihan praktik seperti ini ada keterangan warnanya, berarti with legend key. Yang selanjutnya, add element grid line. Yang sedang aktif adalah primary major horizontal, berarti garis pembantu utama pada sumbu mendatar. Di file latihan praktik selain primary major horizontal, di sini juga ada primary major vertical. Jadi saya tambahkan add element grid line primary major vertical seperti ini. Jadi grid line-nya untuk sumbu mendatar dan sumbu tegak sudah muncul. Yang selanjutnya, posisi legend ini ada di atas ya. Jadi saya ubah dulu legendnya, add element legend top. Nah, yang selanjutnya, sekarang untuk mengubah warna. Yang pertama, lakukan perubahan warna untuk plot area. Nah, untuk plot areanya kita harus mencari. Cara mencarinya gini aja. Nah, di sini di dekat-dekat angka jumlah murid ini ada keterangan plot area. Ini ada kotak kecilnya, plot area. Klik kanan, format plot area. Kemudian akan muncul format plot panel untuk format plot area di sebelah kanan. Kita buka di bagian fill. Sebagai contoh ya, saya akan berikan solid fill. Kemudian colornya saya ubah, saya pilih yang agak-agak pucat aja. Saya pilih yang ini gold accent 4 lighter 80%. Nah, ini tujuannya supaya nampak garis grid lines-nya. Setelah itu yang mau diatur adalah warna untuk vertical value axis major grid line. Jadi saya cari dulu. Nah, ini dia yang mendatar ini, keterangannya adalah vertical value axis major grid lines. Di sini juga sama ya, di garis yang agak bawah juga sama. Klik kanan, kemudian format grid line. Di bagian line-nya saya pakai solid line. Colornya misalkan saya pakai purple, hasilnya begini. Lalu width-nya, ketebalannya saya naikkan ya menjadi 1,5 poin. Seperti ini hasilnya. Kemudian yang mau diganti adalah warna untuk horizontal kategori axis major grid lines. Horizontal yang tegak ini dia. Horizontal kategori axis major grid line. Klik kanan, format grid line. Di bagian lainnya saya pakai solid line juga. Colornya saya pakai warna merah, red. Kemudian ketebalannya saya naikkan menjadi 1.5 point. Ini. Yang selanjutnya back wall. Jadi untuk back wall itu maksudnya dinding belakang ya. Inilah dia back wallnya. Klik kanan, format walls. Di bagian fill-nya sebagai contoh saya pakai tekstur saja. Jadi saya pilih picture or texture, kemudian teksturnya saya pilih parchment. Selanjutnya, nah kalau parchment itu agak mendekati warna plot areanya ya, jadi saya ganti aja teksturnya menjadi buckwheat. Hasilnya begini. Kemudian yang mau diubah warnanya adalah untuk floor. Floor itu maksudnya lantai ya, jadi posisi floor itu di sini. Ini floornya, ini juga floor. Ini ya, kalau keterangannya bukan floor ya jangan. Klik kanan, format floor. Di bagian fill-nya saya pakai tekstur juga. Saya buka ini picture or tekstur. Teksturnya saya pakai yang ini ya, newsprint. Hasilnya begini. Berikutnya yang mau diubah adalah border data table ya. Bordernya berarti garis-garis data table-nya. Jadi saya letakkan mouse pointer di garisnya ini di garis mendatar ini keterangannya data table, di garis tegaknya juga data table. Klik kanan, format data table. Karena diminta di border ini ya, bagian fill and line. Jadi saya tidak mengatur fill-nya, hanya bordernya saja.
Sebagai contoh saya pakai gradient line, preset gradientnya saya pilih yang ini top spotlight Accent 5. Kemudian tipenya saya pakai radial, directionnya saya pilih yang kedua saja, from bottom left corner begini. Tapi kalau saya pakai preset gradient yang ini nanti nggak gitu kelihatan. Jadi saya ubah dulu menjadi bottom spotlight Accent 2, hasilnya begini. Nah, jadi kalau udah diubah nih warna garis border data table-nya jelas terlihat. Yang berikutnya data series. Nah, data series itu adalah batang-batangnya ini ya, batang biru atau batang orange-nya. Batang birunya ada 3, di kiri, di tengah, dan di kanan. Jadi saya letakkan di salah satu batang biru. Misalkan di batang biru yang sebelah kanan ini, klik kanan, format data series. Lalu di kaleng cat tumpah ini, sebagai contoh saya ambil di pattern fill. Ini ada pattern fill-nya, misalkan saya pakai .80%, hasilnya begini. Kemudian foreground-nya saya ganti ya, foreground-nya saya pakai warna dark blue, hasilnya begini. Kemudian background-nya saya pakai warna purple, hasilnya begini. Lalu di batang yang warna orange ini, klik kanan, format data series. Di kaleng cat tumpah ini ya, di bagian fill-nya saya pakai picture. Ini picture or texture fill. Ini ada tulisan picture source-nya, insertkan aja from a file. Sebagai contoh saya ambil gambar di picture. Ini picture. Kemudian saya pilih gambar ini. Hasilnya gini. Ini gambarnya satu gambar memenuhi satu batang. Jadi saya ubah tampilannya menjadi stack. Kalau stack beberapa gambar memenuhi satu batang. Yang selanjutnya mau diubah warnanya adalah chart area. Jadi di sini chart area posisinya ini. Nah, ini chart areanya, klik kanan, format chart area. Kemudian di bagian fill-nya saya pakai gradient fill. Preset gradientnya saya ubah menjadi light gradient Accent 1. Seperti ini hasilnya. Nah, berikutnya tidak ada lagi yang mau diubah. Warnanya sudah lengkap untuk keterangan-keterangannya. Nah, sekarang yang mau saya lakukan adalah membuat grafik ini memenuhi satu slide. Jadi saya letakkan mouse pointer di bulatan ini ya. Di sudut kiri atas, klik kiri tahan, lalu saya perlebar memenuhi satu slide. Kemudian di bulatan sudut kanan bawah juga saya perlebar memenuhi satu slide. Begini. Jadi untuk materi hari ini sudah selesai dan sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.